Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UKM Seni Subunit Band UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di perkumpulan ini, perpaguyuban ini. Dan sebelumnya salam budaya. Oke, sebelum kita masuk pada acara sesi sharing session pada hari ini, kita kenalan dulu. Nama saya Rohman Saifuddin, panggil aja Uden. Saya di sini kebetulan dipercaya untuk ketemu sama teman-teman. Kemudian kita sharing-sharing tentang pergitaran. Sebelum masuk, saya pengen kita nanti sharing aja. Di sini saya nggak punya latar belakang disiplin ilmu tentang pergitaran, jadi maksudnya saya otodidak. Nanti kita sharing-sharing aja buat teman-teman yang tahu banyak tentang teori, tentang praktik dan lain sebagainya. Pokoknya kita sharing-sharing aja. Ya, langsung saja kita mulai sharing session pada kesempatan kali. Yang pertama, kita coba buat mengenal dulu part-part pada gitar. Di gitar itu yang pertama ada headstock. Ini dia headstock, satu kesatuan headstock. Kepala ya istilahnya ya. Kemudian di headstock ini ada yang namanya dryer atau tuning mesin. Tuning mesin itu dia fungsinya untuk menyelaraskan nada, untuk tuning, untuk nyetem gitar lah ya. Selanjutnya ada yang namanya nut. Nut itu di sini. Nah, dia itu kayak penyangga. Selanjutnya ada neck. Neck itu leher ya. Itu satu kesatuan dari sini sampai sini. Itu namanya neck yang kita pegang pakai tangan kiri. Itu namanya neck. Di neck itu ada fret. Nih garis-garis besi-besi ini namanya neck. Namanya fret. Kemudian tempat untuk ditanam si fret ini, fret yang berjajar-jajar ini, ada yang namanya fretboard atau papan fret istilahnya, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ada body atau badan gitar. Satu kesatuan ini, ini namanya body. Body itu ada yang solid, ada hollow yang berongga maksudnya. Ada juga yang akustik, gitar akustik kayak gitu. Cara memproduksi suaranya pun beda-beda. Kalau untuk yang solid seperti ini, gitar elektrik biasanya, itu dia menangkap suara yang kita mainkan itu dari pick up, magnet di dalam pick up ini. Kemudian untuk gitar akustik itu dia menggunakan resonansi ruang di dalamnya. Itu yang memproduksi suara. Kemudian selanjutnya pastinya ada senar ya. Senar lazimnya itu ada 6 kalau gitar ya. Tapi ada juga yang 7, 8 dan lain sebagainya ya. Biasanya ini disebut senar 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 berurutan dari bawah. Biasanya kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ada bridge di sini ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Di gitar itu seperti itu. Untuk piranti-piranti atau aksesoris-aksesoris penunjang gitar itu ada ampli. Untuk gitar elektrik ya, itu ada amplifier. Itu nanti dia isinya ada equalizer dan lain sebagainya. Dia yang nantinya menyalurkan suara ke speaker seperti itu. Kemudian selanjutnya yang enggak kalah penting ada juga kabel. Kabel itu dia penghantar sinyal dari apa yang kita mainkan ke ampli kemudian keluar ke speaker seperti itu. Selanjutnya ada juga efek. Efek itu ada yang berbentuk pedal, kemudian pendahulunya dulu ada juga yang berbentuk rak atau rack ya. Yang gede, masih gede kayak gitulah. Selanjutnya ada juga pick. Ya, pick itu fungsinya untuk memetik ya, untuk picking. Kemudian untuk strumming juga atau genjreng. Ada juga strap untuk ketika kita main sambil berdiri biasanya kita pakai strap.
buat gendong. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu fingering. Apa tuh itu fingering? Fingering itu istilahnya senam jari. Gimana kita melatih jari-jari kita agar dia terbiasa memainkan satu lick atau satu otot-otot jari kita itu dia punya memori. Jadi ketika kita terbiasa memainkan satu lick-lick tertentu, maka nantinya ketika kita memainkannya lagi itu akan meminimalisir kesalahan. Jadi semakin kita berlatih, memorinya bisa semakin kuat juga. Jadi kadang kita nggak perlu lihat di fretboard pun kita udah tahu kita main apa gitu. Selanjutnya untuk fingering itu pertama-tama kita kenali dulu jari-jari kita. Biasanya ini disebut jari 1. Ini jari 2, jari 3 dan juga jari 4. Kemudian di fretboard ini fret 1, fret 2, fret 3, fret 4 dan seterusnya sampai ada yang 21, 22, ada juga yang 24 seperti itu. Langsung saja saya akan coba ngasih contoh exercise atau latihan-latihan fingering yang umum ya. Yang paling umum tuh biasanya seperti ini. Biasanya itu dikombinasikan dari senar 6 sampai ke senar 1 dan kembali lagi ke senar 6. Mulai dari jari 1 ada di fret 1. Kemudian jari 2 di fret 2, jari 3 di fret 3, dan jari 4 di fret 4. Dan seterusnya, turun ke bawah, nanti balik lagi ke atas. Lebihnya seperti itu. Kemudian ada lagi jari 1 di fret 1, jari 2 fret 2 dan seterusnya. Tapi kita memainkannya di senar 1, 2, 3, 4 di senar yang berbeda. Contohnya kayak gini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk exercise lain itu beberapa gitaris juga mereka yang punya lick-lick yang punya karakter ya, karakternya kuat. Mereka juga punya latihan-latihan tersendiri. Salah satunya Yngwie Malmsteen. Beliau punya lick seperti ini. Latihan seperti ini. Kemudian kadang juga dikombinasikan jadi seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga Eric Johnson. Eric Johnson dia punya latihan juga seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Coba versi lambatnya ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Selanjutnya ada juga gitaris-gitaris lain yang mereka punya latihan-latihan tersendiri. Nanti bisa teman-teman cari di YouTube, udah banyak. Kemudian untuk fingering sendiri, itu kadang kita terbiasa untuk terpacu untuk gimana caranya kita biar bisa main cepet kayak gitu. Kalau menurut saya,
Yang penting kita mulai dari tempo pelan terlebih dahulu, tapi tone tangan kita itu jelas. Daripada kita buru-buru tapi tone-nya nggak jelas. Jadi mulai dari tempo yang lambat dulu, ya 5 menit mungkin, nanti dinaikin lagi beberapa BPM, naik terus sampai nanti akhirnya bisa cepat kayak gitu. Jadi nggak usah buru-buru. Yang penting tone-nya jelas. Sekali lagi yang penting tone-nya jelas. Selanjutnya kita akan bahas tentang picking. Picking itu ya intinya gimana kita memetik senar gitar ya. Untuk selama ini yang saya ketahui, karena ini kita bicara teknik ya. Teknik itu setiap orang beda-beda. Kebetulan yang saya pakai itu seperti ini. Posisi kita picking itu lebih dekat dengan bridge. Kenapa? Karena semakin dekat dengan bridge itu tension atau tegangan senar itu semakin tinggi tegangannya, semakin tegang. Jadi akan cenderung lebih clear tone-nya ya. Nah, mungkin sekilas kurang begitu terasa ya, tapi sebenarnya itu cukup memudahkan. Kemudian selanjutnya teknik yang saya percayai juga, yang saya pakai lah ya setidaknya, itu tentang kemiringan pick. Seperti ini, ketika kita memainkan tangga nada pentatonis misal, di senar 4, 5, dan 6, sudut kemiringannya itu mungkin sekitar 45 derajat. Ya segini mungkin ya. Tapi ketika kita masuk ke senar 1, 2, 3, itu kemiringannya kita tambah lagi. Jadi mungkin bisa diperhatikan posisi pick saya seperti ini. Ya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya picking itu ada beberapa ya yang biasa digunakan tuh ya alternate picking. Misal alternate picking itu caranya naik turun. Kita memetik senarnya naik turun. Misalkan kita bermain kromatik waktu kita lagi fingering gitu ya. Itu cara picking kita naik turun. Misal di sini ya. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, itu alternate picking seperti itu. Ya, naik turun bergantian seperti itu. Itu alternate picking. Kemudian ada juga legato. Legato itu berarti dia dalam satu petikan itu ada beberapa nada. Biasanya dia dikombinasikan sama teknik hammer on atau pull off juga. Itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut buat teman-teman yang belum tahu. Jadi contohnya seperti ini, ketika dalam satu petikan terdapat beberapa nada. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa tanya-tanya sama Mas Tatang yang sering pakai teknik itu ya. Selain itu ada juga banyaklah variasi-variasi lain kayak gitaris-gitaris blues, funk itu biasa mereka picknya ditaruh di sini dan mereka main pakai finger juga. Ya yang selanjutnya yaitu strumming atau menggenjreng ya, genjreng gitar. Ya, itu kembali lagi untuk teknik itu setiap orang beda-beda. Dan untuk yang sering saya lakukan untuk strumming itu biasanya saya lebih dekat ke neck daripada ke bridge. Untuk frekuensinya juga semakin dekat dengan bridge itu biasa lebih middle-nya lebih kerasa. Jadi untuk layer-layer genjrengan, strumming dan lain sebagainya itu kalau saya cenderung lebih dekat ke neck. Dan kemudian untuk caranya
Biasanya saya seperti ini. Jadi kayak ada gerakan memutar. Mungkin ada bedanya juga dengan yang seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu gimana cara kita cepat fasih main gitar. Sebenarnya itu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab juga karena saya juga belum fasih main gitar. Tapi menurut saya yang pertama itu kita harus punya niat. Kalau kita emang benar-benar niat pengen bisa, kita punya capaian sendiri lah. Misal minimal aku bisa lagu ini atau minimal aku bisa teknik ini, menguasai teknik ini dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya capaian-capaian itu, niat kita harus dibulatkan dulu. Selanjutnya kita harus sayang dulu sama gitar kita. Kalau kita udah sayang sama gitar kita, rasanya kita tuh pengen main terus kayak gitu. Dan semakin kita sering main, semakin kita sering latihan dan lain sebagainya, seperti yang saya bilang tadi, memori jari kita akan semakin terlatih seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang konsistensi dan juga kedisiplinan dalam latihan. Nah, kenapa konsistensi? Karena percuma ketika kita sehari latihan 10 jam misal, cuman minggu-minggu berikutnya kita nggak ngelakuinnya lagi, itu nanti memori otot tangan kita untuk merecall memori itu bakal lebih sulit seperti itu. Jadi mending gak usah lama-lama tapi konsisten, itu yang penting. Kalau bisa lama juga gak apa-apa tapi tetap konsisten. Yang selanjutnya yaitu sering-sering denger lagu baru sama nonton video-video gitaris-gitaris. Kenapa kayak gitu? Karena kadang kita latihan terus pasti kita bakalan jenuh apapun itu. Dan ketika kita udah jenuh, kemudian kita punya asupan referensi musik baru, kita bakal ke-trigger untuk ngulik lah. Wah, ini lagunya bagus. Kemudian kita tertarik buat ngulik gitarnya. Maka ketika siklus itu sering terulang, jadi kita ketika jenuh dengerin lagu baru, itu nanti nggak akan ada habisnya. Kita bisa terus latihan, nggak berhenti. Kemudian juga nonton video-video gitaris itu juga penting karena sama juga itu adalah satu impuls buat kita. Wah, aku pengen kayak gitaris ini. Kita jadi semangat pegang gitar, latihan, main gitar. Ya, kayak gitu. Ya, mungkin untuk kesempatan kali ini itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Tentunya masih banyak kurangnya, baik dari materi yang saya sampaikan ataupun dari penyampaian saya. Tentu masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Selanjutnya ke depan kalau teman-teman pengen sharing-sharing, monggo kita bisa ngobrol di belakang nanti. Karena untuk waktu singkat ini nggak mungkin kita bisa mengupas semua hal tentang gitar ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.